media kan, tapi karena ada kasus Romi juga gitu kan, ya udahlah akhirnya saya buka lagi nih sama media sama saudara-saudara saya semua yang ada di sini. Alhamdulillah sih, saya semenjak kemarin kecelakaan yang kaki saya sih alhamdulillah sih sudah 20% lagi lah saya kembali normal. Mudah-mudahan aku minta doanya dari semua para media, saudara-saudara saya, mudah-mudahan 20% ini tidak sampai berminggu-minggu lagi gitu aja. Mudah-mudahan minggu ini terapi yang ketiga saya sudah bisa berjalan gitu, alhamdulillahnya. Dan semua saya hadapi dengan sabar, ikhlas. Saya menjalani ujian ini dengan dibawa tenang, dibawa relax, dibawa happy, dibawa nggak mau terlalu beban. Artinya udah bisa menjalani aktivitas seperti biasa ya, Bu? Kalau untuk aktivitas yang berat-berat sih belum. Ya yang baru-baru ringan-ringan aja. Ya untuk kerjaan rumah yang ringan. Terus saya juga mau jalan kemana udah nggak pakai tongkat lagi, udah nggak ribet gitu. Sekarang udah saya juga udah bisa bawa kendaraan sendiri juga gitu kan. Ya semua saya bawa pelan-pelan aja. Tapi udah baik sih, udah membaik gitu aja. Terakhir terapi kapan? Terakhir terapi kemarin pas Romi meninggal hari Sabtu ya. Malam minggu saya terapi. Malam minggunya saya terapi. Jumat dia nggak ada ya. Jumat apa Sabtu sih? Sabtu ya. Sabtu nggak ada. Malam minggu saya terapi. Nanti hari minggu depannya lagi saya terapi lagi. Minggu besok saya terapi lagi. Gitu. Bunda waktu mendengar kabar Mas Romi meninggal, Shock banget, kaget, kayak nggak percaya. Karena malam Sabtu saya sama almarhum masih video call. Dari hari Rebo, Kamis, Jumat saya masih chat WA gitu kan. Terus Selasa, Rebo, Kamis, Jumat saya masih chat WA. Malam Sabtunya dia telepon saya, dia video call, nanya kaki saya gimana, terus nanya saya udah sama anak-anak gimana, terus anak-anak gimana juga sama bapaknya gitu. Udah sih nanya itu aja, terus kita ya berkelakar aja, ngobrol-ngobrol lucu-lucu aja sama beliau sampai 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9. Terus dia juga kalau jam 9 kita kan di sana jam 10, dia bilang, aku udah ngantuk banget nih, aku udah alhamdulillah nih udah bisa dimermin nih mataku, karena kemarin 4 hari kan dia insomnia kan, nggak bisa tidur. Makanya dia waktu 4 hari itu dia dari jam berapa itu, dari habis maghrib itu handphone mati gitu loh, karena dia nggak mau malam itu diganggu dengan suara handphone atau apa gitu. Makanya dia juga bilang sama saya minta maaf kalau 4 hari ini saya nggak bisa ngubungin kamu karena memang saya matikan handphone, dia bilang gitu. Ini baru saya hidupkan, ya memang saya udah bisa lah untuk saya meremin mata saya gitu. Saya bilang ya udah, asal jangan nggak keterusan aja. Ya saya mana tahu omongan saya ya, saya mana tahu itu omongan yang bener ya, kita kan nggak tahu ya pada saat itu gitu. Maksudnya itu kan omongan berkelakar gitu kan, tadi nggak ada feeling ke sana. Sampai hari Jumat itu pun juga teman saya mau ke Tanah Abang juga saya bilang saya titip kudungan hitam, saya titip jilbab warna hitam 2 ya. Kita kan nggak tahu, semacam firasat mungkin firasat, tapi kan saya tidak membayangkan ke sana gitu loh. Saya tidak membayangkan kalau ada apa, saya nggak. Malam Sabtu juga kita masih ngobrol sama almarhum juga masih baik-baik aja, dia juga masih seger. Hari Sabtu paginya dia juga masih seger kan, masih lari, masih jogging di Pantai Kute kan. Tiba-tiba jam 1 kurang saya dapat kabar bahwa Romi udah nggak ada. Itu langsung saya antara percaya dan enggak. Sampai saya marah juga sama yang hubungin saya, si Dev, lu angkat telepon gue sekarang. Aku bilang kayak gitu, jangan lu udah ngabarin gue tapi lu menghilang, ini ada apa gitu loh. Sampai saya ngomong kayak gitu sama si Dev di WA, nggak dijawab juga sama dia. Saya telepon lagi, sampai berapa kali saya telepon nggak diangkat juga. Mungkin dia lagi sibuk sama urusan almarhum kan gitu. Barulah jam 5 lewat baru si Dev nelfon saya marah-marahin lah, Dev, lu kalau ngasih kabar ke gue jangan separoh-separoh, udah ngasih kabar lu menghilang, gue bilang gitu. Bun, enggak bun, ini Romi bener-bener meninggal gitu kan. Yang benar gini-gini, iya ini aku lagi ngurusin gitu kan. Bunda sabar, bunda harus kuat gini. Ya aku langsung diam, langsung jatuh, langsung teriak bunyi di kamar gitu. Saat komunikasi terakhir dengan Bang Romi, dia masih unjuk nggak ada. Malah kan dia cuma bilang aku lagi kena insomnia, itu aja. Dia
dia nggak ngomong, aku bilang tapi yang lain sehat kan, alhamdulillah sehat lah kata dia, alhamdulillah baik dan selalu sehat. Dia selalu kalau ngomong gimana mas kabarnya, alhamdulillah aku baik dan sehat, selalu dia ucapannya kayak gitu, nggak pernah yang sakit aku lagi begini nih, enggak gitu. Dan itu pun baru kali itu dia ngomong aku 4 hari baru kena insomnia nih, cuman kena insomnia, enggak, yang lain dia nggak ngomong, yang sakit apa dia nggak ngomong. Berarti emang nggak tahu kalau ada riwayat jantung. Enggak, riwayatnya sesak napas bukan jantung. Jadi sebenarnya dia punya riwayat itu, aku tahu. Makanya waktu kemarin di Jakarta, aku sampai waktu dia mau ke Jakarta itu kan, obat kamu jangan lupa dibawa, aku bilang gitu. Terus ya kalaupun nggak aku bawa kan di sini banyak apotik kan kata dia gitu. Ya tapi kan minimal kamu dalam perjalanan udah ada stok obat. Karena kan memang dia bilang sesak nafasnya itu di atas levelnya saya. Emang saya punya sesak nafas juga. Tapi waktu itu kan dia pernah ada di hotel kan gitu, terus ngelihat saya di meja ada obat sesak napas saya salbutamol yang 2 mili. Kata dia bilang gini, kamu 2 mili berarti masih rendah, kalau aku udah 4 mili kata dia gitu. Aku bilang wah kalau 4 mili aku gemeter, dagduduk dada saya nggak bisa, aku bilang gitu. Ya karena memang kita udah beda, mungkin aku sesak napasnya memang udah parah, makanya dia paling anti makan udang. Dia bilang jangan sekali-sekali orang nyodolin aku suruh makan udang. Udah misal sedikit doang, lu jangan sampai bikin gua pengen mati ya. Alergi banget dan itu langsung nyesek. Dia nyesek nggak bisa napas karena dia bilang gini, aku pernah waktu itu ada orang nyodolin aku makan udang temanku, terus aku bilang oh ya udah mungkin sedikit enggak kali ya. Ternyata itu langsung dalam waktu 10 menit habis makan udang itu udah langsung aku kayak orang pengen nggak ada gitu. Makanya aku selalu kalau makan sama dia waktu di Bali itu selalu aku ingetin, mas jangan sampai ini tuh ada udangnya ya. Aku selalu ingetin kayak gitu. Makanya dia bilang kamu perhatian banget sih gitu kan. Ya iyalah, aku nggak mau lah kamu kenapa-napa. Ntar kamu kenapa-napa di depan aku yang tanggung jawab. Aku bilang gitu kan. Pokoknya aku pengen kamu tuh sehat karena aku pengen diri aku juga sehat. Aku pengen yoga aku sama kamu tuh bener-bener tuntas. Aku bilang kayak gitu. Karena kan aku lagi dilatih yoga sama dia, bener-bener badanku harus turun sekitar 20 kilo kan buat dia gitu loh. Jadi aku masih butuh kamu, aku bilang kayak gitu. Oh butuh cuma buat ngurusin badan doang nih? Ya enggak lah semuanya. Sampai aku bercandain kayak gitu kan. Jadi kalau apapun makan dimanapun, aku selalu ngomong mas jangan ada udangnya ya. Aku selalu ngomong kayak gitu. Terus sampai dia ngomong kalau buat bunda nggak apa-apa ada udangnya. Enggak, aku bener-bener jaga jangan sampai aku makan udang. Karena kamu bilang kamu alergi udang, sesak napas, aku kan juga punya sesak napas, jadi aku juga nggak mau nyentuh yang kayak gitu-gitu juga, gitu kan. Terus kata Romi ya kan kamu kadarnya masih bisa, maksudnya masih bisa untuk makan ya nggak apa-apa makan aja gitu kan. Enggak, aku nggak mau. Sampai aku kayak gitu, sampai ikut-ikutan aku nggak mau gitu loh. Jadi memang dia punya riwayat sesak napas, dan yang aku dapat kabar itu kemarin juga itu bukan jantung, sesak napas. Tapi nggak tahu lah ya, kalau periksa dari anestesi dari dokter aku nggak tahu ya gitu loh. Cuma kan itu dengar kabar dari temennya kan gitu, memang dia sesak napas. Jadi berangkat dari rumah itu ke klinik itu sendiri naik motor gitu. Biasanya kan dia minta ditemenin sama temennya atau siapalah gitu. Ini dia benar-benar sendiri. Sampai daftar pun ngeluarin kartu anggota klinik itu juga dia udah sempat ngeluarin. Terus sempat udah di oksigen apa kan, sempat pingsan kan. Nah udah di oksigen apa udah sadar tuh. Dokternya pikir mungkin atau apa, aku dapat kabar, bukan aku menyalahkan dokter, bukan aku menyalahkan dokternya. Jadi udah kelihatan udah sehat, maksudnya nggak ada apa-apa, ditinggalkan ke pasien berikutnya, ternyata ada serangan sesak napas kedua. Dan itu sesak napas kedua itu yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, langsung ampal, langsung lah nggak ada. Jadi dadakan banget gitu. Ya entah prediksi jantung, entah apa, aku belum tahu karena memang belum dapat kabar yang pastinya lagi gimana. Dan aku pun juga mau ngomong sama mamahnya, juga mau ngomong banyak-banyak, mamahnya juga lagi shock. Mamanya shock sampai mamanya bilang, ini saat ini kan hari Sabtunya jam 9 aku telepon mamanya. Aku telepon mama maaf ya, aku nggak bisa ke Bali. Satu aku cek Traveloka pada saat itu ke Bali semua tiket 1,7 1,8 gitu. Aku bilang, aduh 1,7 pulangnya lagi segini, saya mendingan buat anak-anak saya deh, maksudnya gitu. Saya nggak berpikir gimana ya, tapi pengen datang, tapi kan posisi uang juga ngepas banget gitu loh. Saya juga tidak mau memberatkan orang untuk ngongkosin saya atau kayak gimana, saya nggak mau. Jadi ya udah saya kirim doa dari situ, saya telepon mamanya, maaf ya ma,
kalau aku nggak bisa ke Bali. Oh nggak apa-apa Bunda, mungkin memang Bunda sibuk gitu kan. Saya bilang ya nanti Mama kalau udah selesai di Bali, udah ngurus-ngurusin semua Romi atau gimana, udah datang ke Jakarta, udah pulang ke Jakarta, kondisi juga udah sehat, Mama nggak ada apa-apa, kita ketemuan ya Mah, kita ngobrol banyak gitu. Mungkin nanti akan ngobrol banyak, mungkin di situ aku baru tahu kali penyebab Romi gimana. Kalau saat ini aku mau telepon lagi pun aku belum tega juga gitu loh. Jangan sampai bikin mamanya nyesek kalau belum, maksudnya gini, dia posisi masih di Bali, lagi ngurus-ngurusin nih perlengkapan Romi yang mau disedekahkan, kan ada omongan kayak gitu kan, kayak baju-baju apa tuh mau dibagiin ke orang gitu kan. Terus ya apa nih yang di tempatnya Romi itu yang harus dibawa gitu. Kemarin sih aku denger sebagian mau dibawa sama kakaknya ke Surabaya gitu, sebagian lagi dibagi-bagikan ke teman-temannya, orang-orang yang inilah yang di sekitar Bali lah gitu. Aku dapat kabarnya kayak gitu. Sepastinya nanti aku dapat kabar dari ibunya seperti apa, ya mungkin aku akan ngomong lagi sama media gitu. Bunda, Bunda sama Romi kan ibarat kata ya tidak terlalu panjang lah dalam waktu singkat kan. Iya. Kesan maksudnya secara pribadi Bunda gitu. Kesannya Romi tuh orangnya humble, baik banget, perhatian banget, sayang banget. Kalau dibilang cinta banget, antara cinta sama sayang kan memang beda tipis ya. Tapi aku bilang di situ Romi tuh sayang banget dengan aku, sayang banget, care banget, terus nggak malu juga sama aku. Aku kan udah seorang ibu-ibu yang punya anak 4. Dia masih single dan masih bujang kan, belum pernah menikah. Walaupun umur kita beda 5 tahun, dia nggak malu untuk gandeng aku, dia nggak malu untuk jalan berdua sama aku, dia nggak malu untuk memperkenalkan ini loh kekasih saya pada saat itu ya, nggak malu gitu loh. Jadi aku kok nih orang hebat banget ya. Terus dia juga bukan seorang yang ingin terkenal dari di samping aku, enggak gitu loh. Toh aku udahan aja dia masih sempat ngasih perhatian, masih sempat segala macam, sampai dia menganjurkan aku untuk ngeblok Instagram aku dulu. Sementara kamu blok dulu deh Instagram kamu, biar kamu tuh lebih tenang. Karena kemarin kan ada beberapa obrolan yang memang bukan, aku belum ngobrol sama media, ternyata omongannya memancing-mancing orang untuk emosi kan gitu, yang mendengarnya gitu kan. Terus kata aku ngomong sama Romi ini gimana, Mas kok sampai kayak begini beritanya. Kayak Romi bilang itulah orang ya, dia bukan orang entertain, tapi dia tahu sedikit banyaknya entertain ya. Kadang kan ada omongan dipelintir-pelintir yang bikin orang tuh dengarnya suka emosi kayak gitu kan. Udah, aku sih ngasih saran ke kamu blok sementara Instagram kamu close sementara dari media-media supaya kamu lebih tenang, lebih enjoy, lebih menikmati hidup kamu. Kata dia kan seperti itu. Ya tadinya kan aku udah nggak mau ngobrol kan, maksudnya aku nggak mau, udah close aja deh sama media. Tapi kan ini kan kabar yang memang orang tuh harus tahu gitu kan, Romi meninggal itu kenapa dan hubungannya sama aku tuh sampai di mana dan bagaimana. Ya sekarang ini aku terangkan bahwa memang aku sama Romi sampai kemarin dia nggak ada itu memang kita sudah tidak ada hubungan yang spesial, tapi hubungan sebagai sahabat, hubungan sebagai teman curhat aku, hubungan sebagai aku ketika aku lagi gelisah, ketika aku lagi galau, dia sangat aku butuhkan banget gitu loh. Karena dia mengerti banget aku, dia tahu bagaimana menyikapinya ke aku lagi, dia tahu banget gitu. Kenangan terindah Bunda sama Romi? Kenangan terindah, iya bener-bener sayang ya, dia sayang banget. Terus apa, dia tahu kelemahan aku, dia tahu aku tuh mau apa, dia tuh tahu. Momen-momen yang paling diingat selama bersama Romi itu apa? Ya momen ketika aku ada di Bali ya, itu momen yang sangat indah banget buat aku. Dia seluruh jiwanya tuh ada buat aku pada saat itu gitu. Jadi masih sampai saat ini masih kebayang aja sih ya, jalan berdua ngobrol apa ngerangkul gitu kan. Terus aku ngelepas tangan, dicariin tangan aku gitu kan. Itu aja sih, bener-bener sayang banget deh sama saya tuh, sayang banget. Sempat kenal gak sih Bu dengan anak-anak? Kenal Terus Kenal. nanya nggak? anak-anak ke almarhum. Iya. Iya nanya, cuman Mas Romi kan doain ya abang, doain ya kakak, doain ya adek gitu. Mudah-mudahan Mas Romi bisa yang terbaik buat Bunda. Akhirnya kan kita tanggal 10 Desember mensudahkan ya.
aku sama Mas Romi mensudahkan, dan itu pun juga aku ngobrol juga sama anak-anak, sama abang tentunya yang pertama, dan abang memahami itu. Ya udah, kalau memang bunda mau udahan ya udah. Tapi bunda sama Romi itu, sama Om Romi itu, kita sebagai teman sahabat gimana bang? Ya kalau menurut bunda yang terbaik kayak gitu ya udah, bunda jalanin aja. Aku kan tinggal ngikut bagaimana bunda aja. Bunda mau serius ya silakan. Bunda mau menikah saat ini sama Om Romi ya silakan, kata abang gitu. Aku nggak mau maksain bunda ya, karena itu kehidupan bunda gitu loh. Bunda sekarang mau bilang sahabatan aja, ya monggo, kata si abang kan gitu. Silakan aja, nggak apa-apa. Yang terbaik aja buat bunda sama Om Romi itu kayak gimana. Udah, yang penting bunda sama Om Romi bisa menjaga, itu aja. Bisa saling menjaga harga diri bunda, bisa saling menjaga harga diri Om Romi gitu loh, menjaga pekerjaan Om Romi, bisa Om Romi pun bisa menjaga bunda sebagai mantan seorang istri artis yang masih, orang tuh masih pengen kenal siapa bunda sih, orang tuh masih pengen cari berita siapa ini bunda gitu kan. Seperti itu aja sih, katanya ngomong sama Romi juga kayak gitu. Itu aja sih Om.